Assalamualaikum Pak Heru. Waalaikumsalam, Mbak Sofi. Gimana kabarnya Pak Heru? Alhamdulillah sehat, Pak. Pak Sofi sendiri gimana, Pak? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Oke, terkait supervisi akademik, saya kemarin sudah bilang ke Pak Heru bahwa saya akan melakukan supervisi akademik ke kelas jenengan. Nah, nanti di tahap supervisi ini nanti ada 3 tahapan, Pak. Yang pertama ada prasupervisi akademik, yang kedua proses supervisi akademik, yang ketiga pasca akademik. Nah, itu yang kita lakukan saat ini pra supervisi akademik. Oh, ya, ya. Besok kita akan lakukan untuk yang proses supervisi akademik. Oke. Sama yang paskanya nanti kita akan supervisi akademiknya bersama dengan guru pendamping saya. Untuk persiapan supervisi besok, apa kalau boleh tahu persiapannya gimana Pak untuk tahap persiapannya? Ya, Pak. Untuk supervisi besok, kan saya materinya ini, Pak, tentang tata letak desain layout gitu, Pak. Jadi ya, yang pertama saya kemarin sudah buat ini, Pak, sudah buat Google Form. Ya, untuk memetakan anak-anak itu berdasarkan profil belajarnya, Pak. Ya, terus saya juga sudah merancang RPP-nya juga, Pak, untuk materinya. Nanti RPP-nya kalau sudah memetakan siswanya berdasarkan cara belajarnya dan sebagainya, itu berarti sudah ada ini ya, RPP berdiferensiasi. Iya, Pak. Oke, terus apalagi Pak untuk yang RPP-nya? Ya, karena RPP-nya tadi kan memang saya tentang ini, Pak, inginnya itu pembelajaran berdiferensiasi, Pak. Ya. Terus saya juga inginnya ketika materi nanti saya di dalamnya juga ada ini, Pak, ada kompetensi sosial emosional dan juga budaya positifnya juga, Pak. Kira-kira untuk pembelajaran yang ingin dicapai Pak Heru kepada siswanya itu kira-kira apa, Pak? Ya, kalau tujuan pembelajarannya sendiri itu saya berharap anak-anak nanti bisa ini, Pak, bisa apa? Bisa melakukan atau menambahkan prinsip-prinsip tata letak desain itu ke dalam desain yang dia buat, Pak. Oh gitu. Luar biasa sekali Pak, Ya, Pak. pencapaian siswanya seperti itu dan outputnya nanti lebih ke tata letak desain dan sebagainya Pak ya. Dan Ya, outputnya Pak. nanti kayak semacam ini ya, desainnya flyer atau apa gitu juga masuk juga. Ya, benar, Pak. Benar. Kalau boleh tahu dari diskusi kita kali ini, kesimpulan apa yang Pak Heru dapat simpulkan dari diskusi kali ini? Iya, Pak. Ini, Pak, yang bisa saya simpulkan dari diskusi ini, perasaan saya jadi sedikit lega dan senang, Pak. Karena saya kan sebenarnya khawatirnya itu kalau pembelajaran diferensiasi, Pak. Ya. Karena baru pertama saya lakukan, jadi saya khawatirnya anak-anak itu masih belum paham, Pak, dengan pembelajaran itu. Ya. Nah, terus karena setelah sharing-sharing, setelah diskusi dengan Pak Sofi, jadinya merasa lebih lega saja, Pak. Untuk supervisi akademik ini memang tujuannya kita tidak menilai jenengan seperti apa, tidak. Jadi kita berdiskusi Pak, karena saya juga sambil belajar juga, sama-sama belajarnya. Jadi bisa jadi mungkin apa yang saya dapatkan itu jenengan belum dapatkan. Apa yang jenengan sudah dapatkan saya belum tahu. Jadi nanti kita juga bisa sharing-sharing seperti itu. Ya, ya, Pak. Oke, sekian dulu diskusi kita kali ini. Kita akan jumpa lagi besok untuk supervisi akademik. Oke, siap-siap Pak Heru. Ya, Pak, siap, Pak. Oke, terima kasih Pak Heru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah kita bisa ketemu lagi hari ini ya. Oke, saya absen dulu ya. Ahmad Kusairi, Alim Laila, Amanda Siti, Salwa Ayu, Siti Zulaikha, Syihab, Yola. Gimana nih kabarnya anak-anak hari ini? Alhamdulillah baik ya. Oke,
Mungkin sebelum memulai pelajaran ya, mungkin bisa saling hadap-hadapan sama teman di sampingnya. Ya, kalau yang sebelah kiri sendiri mungkin bisa sama yang belakangnya. Hadap-hadapan. Oke, udah. Nah, oke, silakan kalian curhat cerita satu sama lain. Terserah kalian curhat apapun, bebas. Saya kasih waktu 5 menit, cukup ya? Oke, ya silakan bisa cerita satu sama lain. Kamu cerita. Gimana perasaannya setelah bercerita satu sama lain? Alhamdulillah, senang ya? Oke, sekarang saya punya game sebelum memulai pelajaran. Nah, ada yang tahu game ini? Ya, oke. Jadi game ini kita mencari perbedaan yang ada di dalam dua gambar ya. Kita main-main dulu ya. Nah, oke. Kira-kira bedanya di mana ini dari dua gambar? Oh, ini. Si jam. Terus fast. Oke. Nih. Oke. Oke, sekali lagi. Kalau ini bintang. Oke, satu lagi. Nih. Oke. Mau lagi? Oke, sekali lagi ya. Terus. Nih. Daunnya. Terus satu lagi. Oke. Oke, ya. Sekarang kita udah selesai main gamenya ya. Gimana? Seru apa gimana? Seru. Alhamdulillah.
Oke, karena kita udah selesai main gamenya, em, kita akan mulai masuk di pelajaran. Tapi sebelum itu kita mendengarkan musik ini dulu, kita relaksasi dulu. Mungkin yang pegang HP ditaruh semua, tangannya mungkin bisa rileks saja, ditaruh di meja, bisa pejamkan mata juga boleh. Nanti tarik nafas. Oke. Ya, silakan bisa memejamkan mata. Ya, oke, udah cukup. Ya, gimana perasaannya? Oke, alhamdulillah, udah lebih rileks ya. Oke, kalau gitu kita mulai masuk ke materi. Jadi materinya hari ini tentang prinsip layout design atau tata letak desain ya. Ya, jadi tujuan pembelajarannya hari ini nanti kalian akan belajar tentang prinsip tata letak desain yang ada unsur proporsi, kemudian irama atau ritme, keseimbangan, kontras warna, kemudian kesatuan dan juga harmoni. Nah, nanti kalian akan diberikan tugas untuk membuat sebuah desain, membuat sebuah layout desain yang sama, kurang lebih layoutnya sama, tata letaknya sama, tapi nanti warnanya dan teksnya itu bisa kalian ubah, terserah kalian. Nah, nanti sambil kalian mengerjakan, nanti saya juga akan melihat, akan menilai, terutama menilai sikap, kemudian pengetahuan dan juga keterampilan kalian. Ya, kemarin kan sudah dibagi ya per kelompok ya. Ada yang kelompok visual, auditori dan juga kinestetik. Nah, mungkin yang kelompok visual bisa pindah ke sebelah kiri. Sebelah sini, baris ini mungkin kelompok visual. Kemudian dua baris ini mungkin bisa untuk kelompok yang auditori. Yang kinestetik di sebelah kanan sendiri, dua baris kanan. Yang visual kemarin Salwa Ayu, Desi, Kusairi, Amara Siti, Siti Zulaikha, Lailatul sama Nabila Alia. Saya pindah ke sini. Yeah. Oke, untuk yang auditori dua baris ini ya. Ada Merista, Amelia Putri, Chelsea Bunga, Rohmatul Alia, Zinedine, Yola, Kevira, Wildan, Fatima Zara, Dewi Talfara, Alim Laila, Cika, Farika, Dwi Suci, sama Rizky Dwi di sini. Sisanya kinestetik sebelah kanan. Nah, kemarin kan sudah saya bagikan ya materinya di WA Group. Nah, untuk yang visual itu kalian bisa melihat PPT yang sudah dibagikan. Untuk yang auditori, silakan bisa melihat video yang sudah dibagikan. Nah, kemudian untuk yang kinestetik, nanti silakan bisa langsung mempraktekkan tugasnya, langsung di Corel Draw ya. Oke, minta tolong dibagikan. Ya.
Ya, nanti kalau ada pertanyaan silakan langsung tanya saja, nggak apa-apa. Caranya aja, mana? Langsung. Iya kan? Ada kan? Iya kan? Ada kan? Di flash disk ada. Yes. Itu aja. Yang tadi PDF ya ada. Ini aja siapa? Apa ini? Ya sih, Afra. Simpenan Mari ini. Waktunya sudah selesai untuk pengerjaan tugasnya. Oke, sekarang untuk pengumpulan tugasnya, kalian silakan bisa mengumpulkannya dalam bentuk presentasi atau dalam bentuk video juga bisa, video proses pengerjaan kalian, atau mungkin dalam bentuk PPT juga bisa, itu terserah kalian. Nah, oke. Tapi sebelumnya mungkin kita supaya tidak jenuh ya, supaya bisa fokus lagi, mungkin bisa ice breaking dulu. Oke, mungkin ada yang sukarelawan mau memimpin ice breaking? Ya, coba Farah. Oke, Farah. Silakan. Farah sama siapa? Novia. Ice breaking dulu. Ya, maju di depan nggak apa-apa. Breakingnya apa? Mau nyanyi? Nyanyi? Terserah. Kamu biasanya hari ini apa? bisa sempurna. Kalau sama anak-anak. Sama anak-anak kan diajak anak-anak diajak nyanyi. Nyanyi baru-baru. Boleh di sini nggak apa-apa. Ya. Ya. Oke guys, nyanyi dulu ya guys. Nyanyi bareng-bareng ya nanti. Jiwaku rawan sesakan tak tahu arah. Ku terjebak masa lalu yang kelam, tak kulihat lagi cahaya cinta. Dan kamu hari coba bawa bahagia, ketika aku masih mati rasa. Karena dia yang pertama membuatku cinta, dia juga yang pertama membuatku kecewa. Kamu yang pertama menyembuhkan luka
hati rasa karena dia yang pertama membuatku cinta, dia juga yang pertama membuatku kecewa. Kamu yang pertama menyembuhkan luka, tak lagi ku mengulang keliru akan cinta. Jadi kisah yang sempurna, Tuhan yakinkan cinta ini, hati yang terkunci terbuka kembali. Dia yang pertama membuatku cinta, dia juga yang pertama membuatku kecewa. Kamu yang pertama menyembuhkan luka, tak lagi ku mengulang keliru akan cinta. Kamu yang sembuhkan luka, Ya, oke. Kita beri tepuk tangan untuk Farah dan Novia. Oke. Nah, terima kasih Farah dan Novia. Oke, sekarang mungkin silakan dipersiapkan ya untuk media pengumpulannya ya. Bisa kalau mau presentasi, yang mau presentasi silakan, yang mau bikin video silakan, yang mau bikin PPT juga silakan. Saya beri waktu 10 menit ya. Jadi saya akan mempresentasikan mengenai layout yang telah saya buat. Di samping ini merupakan bagian cover dari layout saya. Nah, di sini terdapat maskot yang menjadi tugas UKL saya yang bernamakan Kiyomi. Saya membuat layout ini menggunakan aplikasi CorelDRAW versi 2021. Tools yang saya gunakan antara lain Tools Pen dan Shape. Warna dasar yang saya gunakan ialah warna oranye, hijau, coklat, dan kuning. Sudah. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih untuk Salwa yang sudah mempresentasikan hasil karyanya. Kemudian untuk yang mengumpulkan dalam bentuk video atau PPT, mungkin nanti bisa langsung dikumpulkan ke saya ya melalui flash disk. Oke, kesimpulan untuk materi hari ini. Jadi harapannya untuk materi hari ini tentang tata letak desain, kalian bisa mengaplikasikan prinsip-prinsip tata letak desain itu mulai dari garis, kemudian bidang objeknya, kemudian penggunaan warna. Jadi kalian bisa menciptakan sebuah karya desain yang sesuai atau proporsinya itu sesuai. Jadi ketika dilihat karyanya itu bagus. Nah, seperti ini kan proporsinya sesuai, kemudian warnanya juga serasi. Oke, mungkin sebelum kita tutup ada pertanyaan. Oke, tidak ada. Oke, kalau begitu tentang cara pembelajaran hari ini, apakah ada pertanyaan atau ada saran-saran? Mungkin enaknya minggu depan di materi selanjutnya modelnya bagaimana? Atau mau tetap seperti ini?
tetap seperti ini. Enak ya? Oke. Ya, tadi kan ada bermain gamenya ya. Nah, mungkin nanti kalau punya saran-saran game yang lain boleh, silakan ya. Atau mungkin saran ice breakingnya bagaimana? Silakan bisa diutarakan saja. Untuk materi selanjutnya minggu depan kita akan membahas tentang format-format gambar. Nah, kan di sini kan dari hasil karya ini kan nanti bisa kalian ekspor ya dan cetak. Nah, itu kita nanti selanjutnya akan membahas tentang hal itu. Nanti bisa diekspor menjadi format apa saja. Kemudian kalau dicetak supaya warnanya tidak berubah itu bagaimana? Nah, itu akan kita bahas di minggu depan. Nah, oke, sebelum menutup pembelajaran pada hari ini, baik, mari kita berdoa dulu. Silakan, mungkin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Pak Heru kabarnya? Alhamdulillah, Pak Sofi baik. Alhamdulillah. Oke, saat ini saya melakukan tahap pasca supervisi, jadi pasca observasi. Jadi yang kemarin jenengan sudah melakukan supervisi, observasi dalam kelas. Ini akan saya sampaikan, kita akan diskusi kali ini. Oke, dari Ya, perbincangan ini yang Pak Heru harapkan seperti apa? ya Pak. Yang saya harapkan dari perbincangan ini mungkin nanti adanya ini Pak, adanya perbaikan dari proses pembelajaran saya kemarin yang sudah Pak Sofi observasi kemarin. Nah, mungkin nanti juga apabila Pak Sofi ada masukan-masukan, ya silakan disampaikan saja Pak kepada saya gitu. Oke, selanjutnya perasaan Pak Heru kemarin setelah dilakukan observasi di dalam kelas kemarin yang Bapak rasakan. Ya Pak, merasa lebih lega sih Pak setelah observasi kemarin. Oke. Karena sebelumnya kan ada persiapan-persiapan dulu Pak sebelum Iya. observasi itu. Tapi sebelum adanya persiapan observasi yang dilakukan di tahap-tahap pembelajaran sebelumnya itu ada perbedaan kah Ya, dengan ada yang Pak, dilakukan ada setelah perbedaan. ada pra observasi, observasi dan juga tahap itu ada perbedaan sedikit ya. Ya, ada Pak. Terus untuk strategi yang sudah Pak Heru lakukan di tahap observasi kemarin itu apa saja, Pak? Ya, untuk strateginya kemarin yang pertama ini Pak. Yang pertama itu di awal saya buat tes diagnostik dulu Iya. ke kelas yang akan saya ajar. Kemudian saya kelompokkan masing-masing anak itu, masing-masing murid sesuai Ya. dengan profil belajarnya. Nah, Iya. yang ketiga saya membuat RPP, Pak. Membuat RPP Iya. dengan pembelajaran berdiferensiasi. Terus yang di dalamnya nanti juga ada kompetensi sosial emosional dan juga budaya positif. Nah, saya juga menyiapkan media-medianya nanti, Pak. Nah, karena kemarin kan sempat ini, Pak, ada gamenya. Nah, itu saya Iya. siapkan juga, Pak. Saya Oke. siapkan dulu. Berarti sudah ada ini, Pak ya, di pembelajaran sudah ada diferensiasi dan juga PSI juga gitu. Ya, ya. Tujuan pembelajarannya apakah sudah tersampaikan, Pak? Untuk kemarin saya rasa sudah, Pak. Karena tujuannya kan ini, Pak, supaya murid-murid itu bisa menerapkan prinsip tata letak desain Iya. ya ke dalam desain yang dia buat, Pak. Oh gitu. Iya, bagus sih. Terus menurut Pak Heru, praktik baik apa yang harus kita pertahankan, yang harus Pak Heru pertahankan dan yang harus diperbaiki dari proses observasi kemarin? Ya, Pak. Menurut saya yang perlu saya pertahankan itu ini, Pak, membuat persiapan-persiapan tadi, Pak, sebelum mengajar. Mm-mm. Ya, khususnya di RPP tadi, terus media-medianya juga itu menurut saya perlu saya pertahankan. Terus untuk yang
perlu saya perbaiki, mungkin bagian ini, Pak. Bagaimana menjaga fokusnya anak-anak itu, Pak. Bagaimana mengkondisikan kelas. Mengkondisikan kelas berarti Iya, ya, berarti pengkondisiannya. Kemudian terkait dengan pengkondisian kelas tadi, kira-kira apa yang jenengan lakukan nanti agar murid nanti bisa fokus dan bisa lebih kondusif lagi? Karena iya, memang kemarin menurut jenengan dari fokusnya anak-anak ya ada iya, beberapa yang belum fokus. Kira-kira apa yang jenengan lakukan biar anak-anak lebih fokus lagi? iya. Menurut saya ini, Pak. Mungkin bisa di sela-sela materi nanti mungkin bisa ada dikasih ice breaking seperti itu Oke. mungkin, Pak. Atau mungkin juga menerapkan teknik stop juga, Pak, Kan di stop, terus tengah-tengah habis gitu, Pak. itu ada kayak ice breaking, berhenti dulu dan Iya, sebagainya gitu nggih. ya nanti mungkin kan setelah ice breaking itu anak-anak jadi ini semangat lagi, jadi fokus lagi untuk belajar. Oh, gitu. Baik sih, Pak. Oke, selanjutnya terkait dengan media pembelajaran, itu media pembelajaran kemarin interaktif, apa yang Pak Heru lakukan? Yang kemarin jenengan lakukan itu kan eh, apa di observasi kemarin itu Ya, terkait Pak. dengan pembelajaran interaktif. Untuk media pembelajaran yang interaktif kemarin, saya menggunakan game sih, Pak. Saya menggunakan game di awal. Hmm, Nah, tentunya gamenya juga yang berhubungan dengan materi, Pak. Karena kemarin tentang tata letak desain ya, Pak. kata-kata desain. Ya, jadi sebelum memulai materi, memulai pembelajaran, anak-anak saya berikan game dulu, saya Ya. ajak main game dulu. Nah, kemarin itu gamenya tentang mencocokkan ini, Pak, mencari perbedaan di dua gambar gitu, Pak. Oh ya, perbedaan gambar kemarin ya, Pak Iya, ya. Oke. Eh, indikator keberhasilan Pak Heru untuk pembelajaran setelah melakukan perbaikan tersebut apa, Pak? indikatornya ini, Pak. Eh, Kalau menurut saya indikatornya jadi bagaimana anak-anak itu bisa menerapkan prinsip tata letak desain tadi di dalam desain yang dia buat. Ya, Mungkin di kehidupannya sehari-hari pasti kan nggak lepas dari ini, Pak, dari layout, dari tata lewat letak tadi. desain itu baik di rumah mungkin itu bisa dipraktekkan juga. Gitu. Terus kira-kira siapa saja Pak yang Pak Heru libatkan dalam melaksanakan rencana pembelajaran nanti? Ya, Pak. Untuk eh, untuk itu saya perlu melibatkan ini, Pak. Mungkin sharing-sharing juga dengan teman-teman sejawat. Ya, Nah, mungkin eh, dengan Bapak Ibu guru yang sudah ikut yang sertifikasi PPG atau yang ya. guru penggerak juga. Nah, itu perlu banyak sharing-sharing mungkin saya. Berarti lebih ke sharing-sharing ya. Ya, Tapi kalau untuk yang kalian tadi kan lebih ke ini ya, guru-guru yang luar produktif. Apakah juga perlu juga kita komunikasi juga dengan teman-teman produktif seperti apa nanti materinya seperti ini biar sama atau gimana? Apakah juga perlu juga? iya, Pak. Menurut saya itu juga perlu, Pak. Oke, oke. Secara tidak langsung sih menurut saya itu apa yang jadi kendala dari jenengan tadi yang bisa yang harusnya dari pasca observasi ini bisa mencari masalah, bisa menemukan masalah. Saya berharap yang jenengan sampaikan tadi itu menurut saya itu sudah solusi dari jenengan yang harus jenengan lakukan seperti apa. Jadi yang tadi Hmm, jenengan tadi mungkin kurang fokus iya, Pak. dalam ke siswanya, terus ada siswanya mungkin sudah kita buatkan permainan, tapi ada yang fokusnya ke komputer dan Iya, sebagainya. Nah, itu nanti bisa kita bicarakan juga dengan teman-teman yang sudah pengalaman, guru-guru yang sudah senior mungkin, ataupun juga teman-teman juga yang di guru penggerak mungkin yang iya, sudah paham tentang materi, berapa materi yang mengajarnya. Oke, oke, sekian dulu dari saya, Pak. Terima kasih sudah melakukan tahap pasca observasi ini. Oke. iya, Pak. Dan saya rasa dari Pak Heru saya tunggu nanti penerapannya seperti apa, realisasinya dari yang jenengan sampaikan tadi seperti apa, biar nanti ada perkembangan
sendiri juga bagi Pak Heru juga, khususnya juga bagi saya, karena sebelumnya saya lihat dari pembelajaran Pak Heru tadi yang kemarin itu saya lihat, oh ada sedikit ice breaking yang game. Ya, Ya, dan gamenya pun juga saling berhubungan dengan dengan anak di materi. kafe juga. Ya, ya. Gimana sih cara membuat game, terus tata letaknya seperti apa, desainnya seperti apa, seperti itu Pak ya. Ya, ya. Oke, sekian dulu Pak. Terima kasih Pak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.